Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang hasil observasi kami, yaitu sejarahnya Gedung Perundingan Linggarjati. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farel Fadila. Saya Najwa Putri Naima. Saya Wahyu Prasetyo. Saya Rizka Herlina. Saya Muhammad Rizky. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Farel Fadila dan rekan-rekan saya di sini dari kelas manajemen semester 2. Di sini saya bisa dibilang ingin mewawancara Bapak lah tentang seputar Gedung Perundingan Linggarjati ini. Apakah Bapak bersedia? Boleh, silakan. Oke. Jadi buat yang pertama tuh saya mungkin nanya tentang sejarah singkat Pak dari Gedung Perundingan Linggarjati itu kayak gimana sih? Sebelum saya memberikan informasi sekilas tentang sejarah Gedung Perundingan Linggarjati ini, pertama kami mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada adik-adik semua di Gedung Perundingan Linggarjati ini. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Toto Rudianto, dipanggil sehari di sini Potong di sini ya, sebagai guide museum. Nah, baik, akan kami ceritakan sekilas tentang sejarah Gedung Perundingan Linggarjati ini berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi hidup. Oh iya, dari prasaksi. Pada zaman dahulu, beliau-beliau menceritakan tentang sejarah Gedung Perundingan Linggarjati ini, bahwa sebelum berdirinya bangunan seperti ini, dimulai dulu dengan berdirinya sebuah rumah gubuk di lokasi ini pada sekitar tahun 1918. Gubuk tersebut ditempati oleh Ibu Jasitem yang katanya belum menikah lagi, alias menjadi warga desa Linggarjati ini. Pada tahun 1921, Ibu Jasitem diperistri oleh seorang bangsa Belanda. Nama aslinya katanya Tuan Merhen atau penulisannya Mergen, yang oleh masyarakat sekitar sini dipanggil dengan nama panggilan Tuan Tersana. Dipanggil Tersana diambil dari nama perusahaan beliau, yaitu Tersana Baru, sebuah pabrik gula di Cirebon. Setelahnya menikah, diperistri ya Ibu Jasitem, gubuknya itu dirombak menjadi rumah semi permanen sebagai tempat tinggal mereka. Separuh tembok ke atasnya oleh bilik ataupun papan, itulah gambaran rumah semi permanen. Pada tahun 1930 rumah itu dijual. Yang membelinya seorang bangsa Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes van Os, yang kemudian dibangunlah menjadi bangunan permanen begini sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Dengan luas bangunan, seluruhnya bangunan ini memiliki luas 1052 meter persegi dengan luas tanah 20.070 meter persegi. Selanjutnya pada tahun 1935 rumah ini dikontrak oleh seorang bangsa Belanda bernama Theo Whisker, yang kemudian dijadikan hotel dengan nama Hotel Lustor. Pada waktu Perang Dunia Kedua terjadi tahun 1942, direbut oleh Jepang, atau bahasa kitanya dijajah oleh Jepang. Sejak tahun 1942 diganti dengan nama Hotel Hokai Ryokan. Setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, gedung ini diberi nama Hotel Merdeka. Pada tahun 1946 dipilih sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Kebetulan dipilih di sini situasi dan kondisi waktu itu. Setelah
Jadi capeknya gencatan senjata 7 Oktober 1946 akan diadakan perundingan lanjutan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Namun yang jadi masalah tempat. Sementara pada waktu itu Belanda mengusulkan supaya perundingannya dilaksanakan di Jakarta. Pihak Republik Indonesia keberatan di Jakarta karena Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutu. Sebaliknya, pihak Republik Indonesia menawarkan kepada Belanda supaya perundingan dilaksanakan di Yogyakarta. Pihak Republik Indonesia yang keberatan, Belanda yang keberatan. Dengan pertimbangan karena Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia, Belanda mempertimbangkan sudah pasti menjadi basis utama pertahanan tentara pejuang Republik Indonesia. Yang secara kebetulan Ibu Maria Ulpah, seorang Menteri Sosial pertama Republik Indonesia yang ayahnya sebagai mantan Bupati Kuningan, menyarankan supaya di sini karena beliau mengenal dengan baik suasana yang ada di sini di Linggarjati ini. Bahwa di Linggarjati ada sebuah tempat peristirahatan yang kiranya layak untuk dijadikan tempat perundingan dengan ditunjang olehnya hawanya yang sejuk dan nyaman. Maka dilaksanakanlah perundingan di sini selama 3 hari. Mulai dari tanggal 11 berakhir 13 November tahun 1946 yang menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Ada 17 pasal semuanya. Kalaupun isi pokoknya, pertama bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto, belum secara jure belum, secara de facto dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda segera meninggalkan daerah itu paling lambat 1 Januari tahun 1949. Isi pokok kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan hasil pokok terakhir, Belanda dan Republik Indonesia Serikat bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ketuanya. Kemudian setelah selesai perundingan di sini, pada tanggal 14-15 November 1946 diadakan pemarapan di kediaman pasukan di Jakarta. Setelah itu tanggal 25 Maret 1947 naskah perjuangan Linggarjati ditandatangani. Jadi di sini hanya berundingnya saja yang menghasilkan tadi naskah persetujuan Linggarjati, sehingga sampai saat ini gedung ini disebut dengan Gedung Perundingan Linggarjati. Setelah dia pakai tempat perundingan antara tahun 1948 hingga tahun 1950, kurang lebih 2 tahun gedung ini ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi militer Belanda yang kedua. Jadi ribut lagi oleh tentara Belanda. Kemudian setelah selesainya serah terima kekuasaan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, tentara Belanda yang ada di sini mereka kembali lagi ke negaranya, kosong lah. Tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang menjaganya, merawatnya, nggak ada. Sehingga oleh masyarakat sekitar sini semua barang-barang tadi yang tadi ada yang terlihat semua diambil oleh warga sekitar, kosong lah, tidak ada barang sama sekali. Karena kosong dan kebetulan katanya masyarakat desa Linggarjati ini waktu itu tidak punya gedung SD untuk kegiatan belajar mengajar sehubungan, habis rata semua dengan tanah jadi arang. Waktu terjadi pemberontakan DITI, mungkin udah dengar atau tahu ya? DITI. Maka gedung ini sementara dipakai gedung SD sampai terakhir tahun 1975, jadi kurang lebih 25 tahun dari tahun 50 sampai 75. Jadi gedung SD. Di tahun 1975 ke sini kedatangan Bapak Muhammad Hatta bersama Ibu Popi Sahrir, istrinya Pak Sultan Sahrir. Beliau memberikan pesan bahwa gedung ini akan diperbaiki oleh Pertamina, tetapi usaha Pertamina hanya sampai pembangunan gedung SD-nya saja yang lokasinya berada di belakang gedungnya, tapi di luar areanya, di luar pagar. Di tahun 1976, karena kondisi gedung ini mengalami kerusakan yang bisa dibilang ya lumayan parah atau cukup parah, bahkan di sini bagian belakang ambruk kan faktor usia, genteng udah ada di tanah semua. Maka oleh pemerintah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperbaiki atau dipugar bahasa, itu bahasa cagar budayanya, untuk dijadikan sebagai museum memorial. Setelah itu dia carilah barang-barang yang dulunya ada di sini, karena museum memerlukan
koleksi untuk dipamerkan kepada warga sebagai bukti, juga bukti fisik, juga saksi bisunya peristiwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan kemerdekaan. Dan alhamdulillah dengan dibantu oleh para saksi hidup untuk menunjukkan lokasinya, seperti contoh saja tadi kita telah melihat piano, itu salah satu barang peninggalan Jati yang aslinya. Piano itu diambil oleh si A, rumahnya di sana disamperin, ditunjukin ini bapak inilah yang dulu mengambil piano, diberikanlah pencerahan, penjelasan, akhirnya mereka sadar mau mengembalikan lagi. Dalam puisi tersebut ada yang mau menerima kompensasi, ada juga yang menolak, mereka tidak mau menerima kompensasi, dan berhasil terkumpul barang-barang yang aslinya itu kurang lebih 20% yang aslinya, 80% barang-barang duplikatnya dengan meniru model dan bentuknya dari yang aslinya, dan bahannya semua sama dengan yang aslinya. Barang-barang koleksi dari kayu jati untuk furniture-nya. Ya itulah sekilas tentang sejarah gedung Pernikahan Linggar Jati. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dilihat tadi tuh yang Bapak ceritain tuh kayak dari sejarahnya tuh kayak panjang ya, dari terbentuknya dengan gedung Pernikahan Linggar Jati itu ini. Terus kan tadi kan saya sudah keliling-keliling ke beberapa ruangan ya. Nah di situ teh boleh gak sih Bapak jelasin, jadi si ruangannya teh ada, kan saya lihat tuh ada kamar-kamar segala gitu, itu untuk siapa-siapanya gitu. Waktu terjadi perundingan di gedung ini, para peserta perundingan disediakan untuk tidur di sini juga, karena kan kebetulan waktu itu hotel. Oh iya. Sudah ditempatkan untuk anggota delegasi Republik Indonesia di bagian kanan kita para pengunjung ada 2 kamar. Di bagian kiri terdapat 2 ruangan kamar tidur untuk para anggota delegasi Belanda. Walaupun para anggota delegasi Belanda tidak mau tidur di sana, kita sebagai tuan rumah menyediakan, kecuali ketuanya, Profesor Insinyur Sherman Roth. Beliau tetap menginap di sini, bermalam di Linggar Jati ini dengan ditemani oleh sekretarisnya yaitu Pak Sander. Kemudian ada lagi 1 kamar terpisah bagian utara. Kamar tersebut disediakan dan ditempati oleh penengah perundingan, namanya Lord Killer. Beliau agak terpisah mungkin supaya kesannya Inggris ini netral. Mungkin Pak Lama gak netral amat karena sama-sama sekutu. Belanda kan anak buahnya Inggris. Ya. Pimpinan sekutunya Inggris. Oke, jadi buat peristirahatan mereka ya ketika mau perundingan gitu. Cuman dari pihak Belanda tuh nggak mau. Jadi buat jadi Indonesia tuh nyediain buat mereka. Oke, kan sekarang tuh sudah masuk ke zaman modern ya Pak. Jadi bagaimana tuh cara merawat agar barang yang tadi Bapak bilang tuh yang 20%-nya tuh yang aslinya agar tetap terawat, terjaga sampai sekarang. Dalam upaya pelestarian tersebut, kita mengadakan perawatan rutin setiap hari. Setiap hari kita bersihkan dari debu, dari sarang laba-laba. Kemudian perawatan periodik, kita seminggu sekali tetap hampir setiap hari mengecek, sambil bersih kita mengecek apakah barang koleksi ini ada kerusakan, ataukah contoh saja kursi apakah kena jamur atau enggak. Kalau ada yang kena jamur, segera kita inventarisir dan dilaporkan, dan segera diadakan konservasi. Konservasi biasa dilaksanakan secara periodik dengan mendatangkan konservatornya dari Bandung. Oh iya. Namanya kalau saya lupa Pak Budi namanya. Mereka dengan perawatan tersebut menggunakan bahan tradisional saja, kita tidak menggunakan zat-zat kimia karena zat kimia merusak. Ya. Seperti contoh saja, saya pernah dulu ya, di Borobudur, di sana saya pernah
diklat ya, diklat pelestarian cagar budaya dulu kurang lebih mungkin 8 hari ya, baru di sana Yogyakarta. Awalnya itu dicoba pakai zat kimia untuk perawatan batuk. Ternyata zat kimia ini sifatnya merusak, jadi rapuh gitu. Sehingga beralih lagi ke cara tradisional aja. Walaupun lama, kesel, tapi hasilnya yang beda, ketahanan beda. Contoh saja kalau lantai pakai prostek itu kan zat kimia Iya. gitu ya, itu rusak. Cepat rusak. Rapuh itu. Batu keras pun pakai zat kimia bisa rapuh. Iya. Itu khusus tadi untuk koleksinya. Untuk yang 20% tuh Pak, yang koleksinya. Seperti Ya. itu. Juga sama penanganannya. Kita tidak membedakan memilah-milah dalam upaya pelestarian ini. Tidak ini mau barang yang aslinya, ini duplikat. Yang duplikatnya kalau bahasanya agak ditambelarkan, disampingkan, Iya, gitu ya. disampingkan. Kita samakan karena ini merupakan koleksi walaupun duplikat. Iya. Yang mesti dan wajib untuk diinformasikan kepada para pengunjung. Boleh gak sih Bapak sebutin yang barang 20% itu yang aslinya tuh barang apa aja? Nanti biar kita tayangin di videonya. Barang-barang yang aslinya terdiri dari pertama piano, kemudian kursi jok, namanya itu kursi Vicon, ada 2 set dekat piano iya. dan di ruangan pertemuan Presiden Soekarno di ujung. Iya. Tadi udah jadi dekorasinya. Ya udah ada. Kemudian barang-barang yang ada di bekas keromakan yang terdiri dari lemari 3 buah, kursi notulen yang warnanya coklat 2, meja kenop, meja es bunga, kemudian meja oval yang dulunya dipakai oleh para notulen, dan kursi yang hitam, yang kursi bekas duduknya para peserta pernikahan ya, kesemuanya di situ tinggal 4 buah. Juga kaca rias. Kaca rias ya. Selain itu di rak kaca kita bisa melihat koleksi barang pecah belah. Ada gelas, ada lodong, piring, ada mangkok, nah itu. Oke. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Apabila mungkin untuk kejelasan lebih lanjut yang ingin lebih baik berkunjung ke sini langsung ya dibanding ini. Baik Pak, kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia penayangan video dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Toto dan kami dapat bermanfaat bagi kita semua agar tahu sejarah yang ada di Kuningan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.